ANN atau MPC ya? MPC lah, MPC, metode terbarukan rek. ANN lah, metode terbarukan, ANN. Bocah kamu tukaran aku. Oke guys, berikut ini adalah contoh ANN atau MPC di kolom Instagram. Seperti ini hasilnya. Dadah. Oke guys, ANN ya guys yang menang. Terima kasih bagi teman-teman di Instagram yang sudah voting. Ada total ada 1000 voting guys. Pertama kali di Indonesia di channel YouTube saya 1000 voting. Ya hasilnya banyak yang MPC. ANN. Ya semuanya guys. Dari 1000 voting 70 ya guys, piro persen lagi guys. Pokoknya 25 seperempate iki 3/4. Oke guys, gimana kelanjutannya untuk metode ANN? Let's go. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi teman-teman yang sedang voting yang gak sampai 1000, cuma 30 saja, tapi dengan persenan antara 71 sama 29-an lah untuk menang ANN ya. Saya ANN selalu di hati guys. Jadi di sini kita harus menentukan ANN itu gimana sih cara awalannya sih teman-teman. Jadi teman-teman itu harus menentukan data input sama data targetnya terlebih dahulu. Jadi misal data inputnya itu di sisi mana, data targetnya di sisi mana. Contoh ya, ini biasanya yang dilakukan pada menggunakan metode ANN itu di PV. PV itu kan menggunakan sumber sinar matahari kan ya, radiasinya pasti berbeda-beda. Maksimalnya 1000 sampai berapa ya, pokoknya berbeda-beda ya. Agar mendapatkan daya kebeban ini sama, maka membutuhkan ANN. ANN ini berfungsi untuk mengambil data keluaran dari PV. Kan pas radiasinya kan berbeda-beda nih. Radiasinya kan berbeda-beda. Nah, ini keluarannya itu pasti kan berbeda. Nah, ini diambil sebagai data input dan mengatur duty cycle agar mengeluarkan daya yang sama untuk beban. Misal bebannya LED 10 watt, jadi 10 watt semuanya. Ini berubah tetap 10 watt kita saja. Jadi ini sebagai input, keluaran dari PV sebagai input dan aturan dari duty cycle sebagai target. Seperti itu ya guys. Untuk ini saya menggunakan LED driver ya. Saya ini adalah contoh LED driver yang sudah saya kerjakan. Jadi VCO ini keluaran dari konverter utama mendapatkan 48 11 sampai 48,24. Ini sebagai data input. Nah, teman-teman, data inputnya pakai VCO dan duty bitnya ini saya memakai bidireksional atau konverter dua arah. Jadi ini duty cycle-nya dituning, diatur sampai menggunakan daya yang diinginkan. Ya, ini sebagai target duty bitnya ini. Seperti itu ya guys untuk grafik Excel-nya. Oh ya teman-teman, kalau mempunyai data input pastikan X dan Y di Excel kan, grafiknya itu di Excel kan mempunyai pola. Ini polanya seperti ini guys ya. Nah, ini kan ada polanya ya, tapi Meggle ini kenapa ini Meggle ya? Karena tidak mempunyai, ngambilnya itu tidak pas kan ini kan garisnya kan ini guys ya, gak ini ya, gak steady gini. Nah, saya ambil yang tertinggi RMS, pokoknya membentuk pola. Ini kan membentuk pola kan ya. Semakin tinggi dari tegangan input dari keluaran konverter utama, maka semakin tinggi juga duty cycle yang dikeluarkan. Nah, seperti itu guys ya. Ini pokoknya punya pola. Jadi untuk ke MATLAB-nya bagaimana? Seperti ini untuk ke MATLAB-nya. Nanti agar mendapatkan nilai bobot dan bias. Ini bobot dan biasnya ya, sudah saya tuning, sudah saya dapatkan, tapi saya ingin mencoba yang lebih baru, lebih bagus. Gimana caranya? Yuk bareng-bareng ikut di Muhammad Asadi. Let's go! Ya, kita masuk ke software MATLAB-nya teman-teman. Nanti masuk software MATLAB-nya itu di command window ya teman-teman. Pastikan masukkan ke command window dulu, baru kita klik data input dan data targetnya, masukkan ke command window. Untuk data input dan data target seperti yang saya jelaskan tadi, mencari dulu. Kalau saya ini data inputnya ini menggunakan keluaran dari konverter utama. Keluaran dari konverter utama ini saya masukkan data input. Kita masukkan. Oh iya, untuk penulisannya ketik aja data input atau terserah atau im atau you wow, terserah kalian ya. Pokoknya itu data input sama dengan buka tutup kurung yang kotak. Terus kita copy data input, copy seperti ini. Nah, terus kita transpose. Transpose itu gimana sih caranya mas? Gimana sih caranya kak? Ini tuh petik ini guys, yang sampingnya petik gitu ya, petik baru kita D2.
Nah, nanti kita akan muncul di sebelah sini kan ya, nilai data input 1 kali 14. Kalau nggak pakai transpose 14 kali 1, itu pakai transpose ya guys ya, pakai petik itu transposenya kalau di MATLAB. Oke, kita lihat bentuk target. Sekarang target kita masukkan sama dengan buka tutup kurung, terus kita masukkan ini ya guys, masukkan datanya target, terus kita petik dan enter. Kakean guys, kurang guys, kakean. Aduh, ulang ya guys ya. Target tadi nggak pakai itu guys, buka tutup kurung apa titik 2, ulang. Kita masukkan nilai dari target. Oke, buka tutup kurung, titik 2, enter. Oke, habis itu kita menggunakan NN tool, toolbox NN tool, kita enter. Nanti akan memberikan neural network data manager seperti ini. Kita masukkan dulu data inputnya dengan import. Klik import dulu teman-teman, klik import data input, kita import target, kita bagi target, input bagi input, target bagi target, enter. Oke, kita close, akan keluar seperti ini ya guys ya. Terus kita klik new, kita masukkan ke networknya. Teman-teman pakai metode apa? Metode feed forward, metode single line perceptron, sembarang terserah teman-teman. Ada banyak di sini guys ya. Enggak banyak sih, ada liner, linear, layer, pokoknya saya menggunakan feed forward, feed forward back. Oke, terus kita masukkan input datanya dengan data input, terus kita masukkan targetnya untuk data target. Untuk ininya trend saya menggunakan MSE. Terus untuk fungsi aktivasinya saya menggunakan logic atau sigmoid biner, dan tansik untuk layar yang kedua, atau sigmoid unipolar guys ya, tansik. Terus kita create, kita buat. Oke, kita sambil menunggu create, kita terus dulu apa sih bedanya MPC sama ANN. Kalau MPC itu bisa melihat ke depan nilai yang terbaik, jadi MPC itu yang terbarukan teman-teman. Jadi kalau teman-teman kalau butuh MPC, komen di bawah ini, dan juga jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman. Voting juga MPC. Oke. Oh ya, terima kasih teman-teman yang sudah voting ya guys ya. Langsung masuk ya guys, langsung masuk ke networknya. Kita klik 2 kali di networknya. Sorry ya sekali. Nah, ini akan keluar dari arsitektur dari ANN ya guys ya. Ada input, hidden layer, output layer dan output ya guys, ada 4. Nanti di hidden layer ini ada normalisasi, ada fungsi aktivasi, ada output, input, dan juga ada denormalisasi. Pokoknya ada banyak guys ya di apa itu namanya, di ANN arsitektur ini, di hidden layer. Jadi caranya hidden layer ini tuh gimana sih mas cara menghitung kok bisa 10, kok bisa 10 ini. Jadi teman-teman itu ada rumusnya sendiri teman-teman. Nanti misal inputnya 1 ya, akar input ditambah output. Karena saya inputnya 1 dan outputnya 1 kan sama dengan akar 2 itu sekitar 1 ya, saya anggap 1. Akar 2 itu sama dengan 1 ditambah dengan nilai yang teman-teman konstanta yang inginkan. Bisa antara 1 sampai 10. Saya menggunakan angka 9. Kenapa angka 9? Karena tidak maksimal dan bawahnya maksimal. Kalau maksimal itu ya bisa sih, kalau pakai 10 juga bisa. Tapi saya suka memakai yang 9. Terus di output layer ini saya menggunakan 1 dan output layer saya menggunakan 1. Nanti di output layer ini akan denormalisasi. Untuk denormalisasi setelah saya menerangkan MATLAB ini guys teman-teman. Terus klik trend. Nah, klik trend kita kasih dulu parameter dari input, kita masukkan data input dan target. Terus kita masukkan ke training parameter. Terus kita kasih max filenya ini, iterasinya lebih banyak akan lebih bagus. Seperti itu kita kasih 1000 saja guys, 1000. Terus lainnya gak usah dirubah-rubah, kita kasih 1000. Terus kita train network. Kita di train network ini bisa mencari, coba terus sampai menghasilkan regresi yang mendekati angka 1. Itu baru bagus. Kalau
nggak mendekati angka 1 itu nggak bagus. Maksudnya apa sih mas angka 1? Maksudnya tuh gini, maksudnya apa sih ya iki angka 1 ya apa ya. Jadi klik di regression plotnya ya, plot regression ini agak lama karena awal-awal guys ya, kalau awal emang lama guys. Jadi ada 3 plot, performance, training stage, and regression. Nanti regression ini tuh harus mendekati 1. Nah misal ini ya tidak mendekati 1 dan apa namanya gambarnya itu tidak mengikuti garis titik-titik, ya kan? Kajikan itu berarti jangan pakai bobot dan base yang ini. Jadi kita cari lagi, kita training network. Jadi ANN itu susah-susah mudah guys ya. Mencari terus regression terus kita cari ya masih jelek. Caranya gimana agar cepat? Caranya mengatur pada sisi data inputnya teman-teman. Bagi dapat data inputnya itu kita atur mempunyai pola mungkin. Jadi kalau naik ya linier, kalau turun ya turun, pokoknya mempunyai pola gitu ya. Biasanya polanya itu seperti linear gini ya. Nah kalau punya saya ini kan datanya kan nggak itu guys ya, nggak tahu kan ya. Jadi agak gini megel gitu guys. Nah kalau megel itu agak susah menemukan datanya bagus. Nah ini sudah mulai mendekati ya. Kita coba 2 kali atau 3 kali lipat lagi guys ya. Jadi ANN tool sulitnya tuh ini guys ya, mencari nilai yang pas pada sisi regressionnya. Ya ini adalah contoh akhirnya ketemu juga ya guys ya, untuk regression mendekati 1. Lihat teman-teman, garisnya sudah sesuai, garis mengikuti garis kita atau garis rekomendasi dari MATLAB ya guys ya, mendekati lurus itu. Nah terus jika titik-titiknya itu agak megel karena itu data inputnya guys ya, megel ya. Nggak lurus, kalau bagus sih lurus pol gitu. Wah itu bagus. Jadi gimana caranya biar lurus pol? Jadi data inputnya harus diperbanyak. Tapi ini sudah bagus ya guys ya. Yang paling jelek 0,9974 tuh bagus banget. Ini bagus ya guys, terasa bagus. Nah terus kita sudah menemukan ini kan ya, sudah menemukan datanya bagus. Kita cari bobot dan biasnya. Sebelumnya kayak itu kita lihat ke training state. Nah training state-nya seperti ini, sudah bagusnya membentuk seperti linear, bagus. Terus kita performance-nya. Jadi kita lihat 3 plotnya ini ya, teman-teman, sudah 3 plot. Performanya seperti ini ya, tapi yang paling penting itu regression ya, regression itu harus mendekati angka 1. Harus ini jangan di X semua guys. Tapi yang di sini, yang di network one ini, yang tadi itu klik view at weight atau bobot. Nah ini sebagai bobot awal tersembunyi guys ya, bobot input tersembunyi. Teman-teman ini copy dan taruh di Excel atau sembarang. Terus ini untuk bias, ini pokoknya copy semua ya guys ya, copy semua. Habis copy semua baru masuk ke PESIM. Kita memprogram di PESIM. Jadi sebelumnya ke PESIM ini harus dipahami dulu guys ya. Oh ya seperti itu ya guys ya. Untuk kelanjutannya ada di part 2. Gimana kelanjutannya? Dan jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman. Dan sampai jumpa di part 2. Terima kasih untuk voting. Jangan lupa subscribe, share, dadah.